cara untuk merealisasikan kebahagiaan di dunia yang akan menjadi penghantar kebahagiaan sampai kelak di akhirat. Di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Kemudian jangan lupakan untuk terus belajar dan terus belajar sehingga keyakinan kita semakin kuat. Bagian dari ilmu yang kemudian menambahkan kedekatan kita kepada Allah, ya. Jadi menambahkan keyakinan, dan untuk itu kita harus belajar terus. Tidak ada putus-putusnya, tidak ada kata selesai untuk belajar, ya. Jangan hanya karena sudah merasa satu kitab, satu majelis, 2 majelis hadir kemudian kita menganggap diri kita sudah cukup. Tidak, ya. Tantangan kita ke depan itu sangat besar. Setan tidak pernah berhenti untuk terus mengganggu kita. Dia selalu update. Nah, kalau kita nggak update, ketinggalan kita sama setan, ya. Nah, jadi kita harus lebih selangkah lebih maju. Jadi godaan setan kita tahu, oh ini maunya begini nih, ya. Jadi tinggal kita pangkas. Tapi kalau kita kalah langkah sama setan karena nggak belajar, nggak dekat, nggak hadir majelis, nah nanti setan siapkan lubang di depan, kita jatuh ke situ karena kita nggak tahu. Itu ada tipu daya setan, ya. Jadi yang pertama memperkuat keyakinan, yang kedua terus belajar, yang ketiga terus berinteraksi dengan Allah melalui Al-Qur'an. Jangan putus terus, ya. Yang sudah lancar baca Al-Qur'an, giatkan baca Al-Qur'annya, ya. Yang belum lancar, belajar untuk lancar. Yang belum bisa, belajar untuk bisa. Tidak ada kata terlambat, ya. Sering kita sampaikan, bahkan tukang sihirnya Fir'aun itu, ya, itu beriman kepada Allah menjelang mereka divonis mati oleh Fir'aun, menjelang mereka dieksekusi mati oleh Fir'aun, tapi mereka tidak mundur, tidak surut langkah mereka, dan mereka tidak putus asa. Justru ini adalah penghujung atau khatimatul khair, merupakan pungkasan kebaikan, husnul khatimah. Jadi yang lalu-lalu ya sudah, ya, kita tidak bisa mengembalikan yang lalu. Yang lalu kita hanya berdoa minta kepada Allah. Kalau ada kesalahan, minta diampuni oleh Allah. Yang kita lihat yang ada sekarang dan yang ke depan. Yang ada sekarang adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Karena itu belum bisa baca Al-Quran, kita belajar baca Al-Quran, ya. Belum lancar belajar Al-Quran, belum lancar baca Al-Quran, lancarkan bacaan Al-Quran, ya. Sudah lancar, ayo tingkatkan, ya. Sambil sedikit-sedikit mulai mentadaburi makna-makna Al-Quran, mulai memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang tadi, yang terakhir kita pelajari ini adalah mulazamatud dzikir. Senantiasa terikat hati kita untuk selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang, kalau siapapun, kata Al-Habib Umar, beliau mengatakan kalau 4 poin ini betul-betul dipegang oleh seseorang dan terus hatinya selalu continue, selalu hadir bersama Allah, maka jiwanya pasti akan bersih, ya, dan pikirannya akan jernih, sehingga nantinya dia akan tergolong orang-orang yang mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang tidak bisa ditimbang, yang tidak bisa diukur bahkan dengan dunia dan seisinya, ya. Ini kita udah dengar semua, ya. Nanti nggak ada alasan nanti di hari kiamat, kenapa kamu nggak begini, kenapa kamu nggak mendapatkan kedudukan seperti ini, nggak tahu. Ini udah tahu, udah diajarin, kita udah dengar, kita sudah dihadirkan ke dalam majelis, tinggal actionnya saja, tinggal prakteknya saja, tinggal mengamalkan, ya. Wa ma thamratu al-ilm illal amal. Tidak ada buah dari ilmu itu kecuali kita bergerak untuk mengamalkan, ya. Karena itu beliau katakan fala ya'mal ala taqwiyatil yakin ahadun minan nas. Ya, kalau orang sudah betul-betul berupaya untuk memperkuat keyakinannya kepada Allah, dan kemudian juga mengambil bagian dari ilmu syariat, kemudian dia juga selalu melazimi untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dalam keadaan pelan atau dalam keadaan keras, terkecuali dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman. Wadakhal dawair ahlil istifa,
Nah, kalau dia sudah dapat ketentraman, nah dia pantas nih masuk di kawasan orang-orang yang mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pikirannya akan terang benderang, pikirannya akan mendapatkan cahaya dari Allah, dan hidup di dalam situasi dan kondisi apapun tidak problem, tidak masalah buat dirinya, karena dia berada di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala.